المغفرة. الحمد لله بنعمة الهجرة. الحمد لله على كل حال وفي كل حال. الحمد لله الذي بنعمة تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، إمام الأنبياء والمرسلين، كل أشرف العباد. فيا عباد الله إخوة الكرام رحمكم الله، اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله، كما قال الله تعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله: فاتقوا الله فاتقوا الله فاتقوا الله ما استطعتم. صدق الله العظيم ورسول الله الكريم، والحمد لله رب العالمين. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Maha besar Allah, Maha suci Allah, Maha terpujinya Allah. Tidak ada Tuhan yang disembah, tidak ada Tuhan tempat memohon pertolongan kecuali Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah, Tuhan yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Dialah Allah, Tuhan tempat semua makhluknya manusia bergantung kepadanya. Dialah Allah, tempat kita memohon pertolongan, tempat kita berdoa. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkuasa atas seluruh langit dan bumi, seluruh makhluk, seluruh apa yang ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggenggamnya. Dialah Allah yang tidak pernah tidur. Dialah Allah yang tidak pernah lupa. Dialah Allah satu-satunya zat yang menciptakan. Alhamdulillah saudara yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan ketauhidan kita di sisi Allah hari demi hari lebih meningkat. Mudah-mudahan iman dan amal kita hari demi hari lebih meningkat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridai dan mencintai kita semua. Dialah Allah yang razak, yang memberikan kita rezeki. Dialah Allah yang hafiz, yang memelihara kita. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghidupkan dan mematikan kita semua. Mudah-mudahan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita tanpa terkecuali begitu banyaknya, mudah-mudahan bisa menjadikan kita sebagai hamba yang bersyukur, hamba yang taat, hamba yang takwa kepada-Nya. Wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Sesungguhnya manusia tidak akan mampu untuk membalas, untuk menghitung, untuk membayar, untuk mengkalkulasi berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Akan sayang kata Allah, manusia begitu banyak yang zalim, manusia begitu banyak yang kufur nikmat. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian daripada itu saudara yang berbahagia, Dialah Allah yang menurunkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penyempurna dari semua anbiya, semua mursalin, semua ajaran agama, semua kitab-kitab terdahulu. Dialah baginda Rasulullah Muhammad SAW menyempurnakan semuanya.
maka sudah menjadi kewajiban bagi kita sekalian untuk senantiasa membacakan, mengirimkan salawat keselamatan kepada baginda Sayyidina Rasulullah Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Syafa'atullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah telah selesai melaksanakan daripada satu sunnah yang dianjurkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat gerhana. Tepatnya adalah salat gerhana bulan. Sesungguhnya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya pada saat gerhana bulan tentunya ataupun gerhana matahari. Di zaman Rasulullah dalam hadis-hadis sahih, ketika angin bertiup sangat kencang, angin yang sangat menakutkan, apalagi di malam hari, maka Rasulullah bergegas ke masjid untuk melaksanakan salat 2 rakaat. Demikian juga apabila terjadi mataran naziran, hujan yang sangat deras, hujan yang sangat menakutkan, maka Rasulullah bersegera ke masjid melaksanakan salat 2 rakaat. Ketika terjadi gejolak alam, yang mana ini semua dalam penguasaan dan genggaman Allah, maka Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk takut, memberikan contoh kepada kita bagaimana caranya takut. Takut dalam arti kata dengan terjadinya fenomena-fenomena alam, berarti ini pertanda dunia ini, diri kita, alam ini ada yang mengaturnya, ada yang menguasai, sehingga diperintahkan kepada kita ketika terjadi hal-hal yang demikian, maka hendaknya lebih merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih takut berbuat maksiat, lebih takut berbuat dosa, takut berbuat kemungkaran. Ini maksudnya. Bahkan Rasulullah seolah-olah merasa dunia ini akan berakhir. Dunia ini seperti mau kiamat, sehingga tidak ada tempat yang selamat kecuali masjid. Inilah ajaran Rasulullah SAW kepada kita sekalian, termasuk di dalamnya gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Biasanya saudaraku, fenomena gerhana matahari mudah kita lihat karena dia terjadi di siang hari, otomatis matahari tertutup. Gerhana bulan sangat susah kita melihat. Kenapa? Hari ini penerang begitu luar biasa, lampu di mana-mana ada. Tetapi dengan teknologi yang luar biasa, secara intinya adalah ilmunya Allah juga, maka pada malam hari ini terjadi gerhana bulan kurang lebih 38 menit kalau daripada antariksa Indonesia. Maka disunahkan bagi kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Sehingga kata Rasulullah dalam hadis-hadis sahih, gerhana matahari dan gerhana bulan ayatani, itu adalah 2 tanda dari Allah. Itulah ayat-ayatnya Allah, dari sebagian kecil ayat-ayat Allah. Maka apa? Iza ra'aitum, apabila kalian terjadi melihat peristiwa seperti gerhana bulan atau matahari, kata Rasulullah, fad'u Allah, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wakabbaru, bertakbirlah, besarkan Allah. Yang ketiga, wasallu, dirikan sembahyang, salat, sujudlah walaupun 2 rakaat. Kemudian watasaddaqu, bersedekahlah, memberi manfaatlah kepada manusia. Mudah-mudahan dengan itu dosa-dosa kita dileburkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata Rasulullah, berdoalah. Bagaimana sunnahnya ketika
terjadi fenomena peristiwa alam, maka disunahkan kita berdoa menghadap ke langit, minimal lihat langit. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Mudah doanya. Ya Allah, tidak sia-sia apa yang Engkau ciptakan semua. Tidak ada yang sia-sia. Maha suci Engkau ya Allah. Hindarilah kami dari api neraka-Mu. Hindarilah kami dari azab neraka-Mu. Hindarilah kami dari siksa-Mu ya Allah. Itu doa yang minimal yang disunahkan kita untuk membacanya. Ulama juga menganjurkan atau minimal kita baca Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Mungkin selama ini kami banyak lalai. Mungkin selama ini ya Allah kami jauh darimu ya Allah. Mungkin selama ini ya Allah kami kurang taat kepada Engkau. Kami kurang bersyukur kepada Engkau ya Allah. Maka ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah segala kesalahan kami. Doa-doa dan zikir-zikir yang begini yang perlu kita lafazkan apabila terjadi sesuatu, termasuk di dalamnya angin kencang, termasuk di dalamnya bencana gempa, termasuk di dalamnya apa saja yang terjadi di alam ini. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih inti lagi banyak-banyak bertobat kepada Allah. Karena apa? Apabila terjadi alam ini, terjadi sesuatu, berarti ada yang tidak beres di atasnya. Berarti ada manusia begitu banyak buat dosa daripada yang beribadah. Maka Allah ingatkan kita. Terjadinya fenomena alam diingatkan kita oleh Allah bahwa kalian itu makhluk manusia, tidak dapat berbuat apa-apa. Aku Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saudara yang berbahagia, yang kedua, wa kabbaru, disunahkan bagi kita untuk banyak-banyak membesarkan Allah, untuk banyak-banyak bertakbir sampai selesai, menandakan bahwa semua ini adalah Allah punya urusan, semua ini Allah punya kuasa. Karena ketidakbiasaan kita melaksanakan sunnah-sunnah Nabi, kalau terjadi angin kencang, terjadi gerhana, ada yang bertakbir, kita tanda tanya kenapa demikian. Padahal takbir itu adalah sunnah Rasulullah. Di zaman-zaman jahiliyah ini diganti sama Nabi, karena di zaman jahiliyah ketika terjadi gerhana, terjadi sesuatu, orang-orang jahiliyah da'a jahiliyah, mereka berdoa, mereka berteriak. Ini adat resam orang-orang bodoh, orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrikin. Bahkan ada sebagian memukul bunyi-bunyian, atau dipukul itu bunyi-bunyian. Kalau di kampung-kampung biasanya belanga yang dipukul, kaleng-kaleng yang dipukul, atau diambil sapu. Ini bukan perkara agama. Tidak mendapatkan pahala, bahkan bisa jadi tidak mendapatkan dosa yang tidak ada relevannya dengan syariat baginda Rasulullah SAW. Disuruh kita bukan berteriak, disuruh kita bukan untuk membunyikan sesuatu, tetapi disuruh kita untuk bertakbir, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul bermaksud apabila dunia ini tiba-tiba memang Allah takdirkan kiamat hancur, maka aku sementara membesarkan Allah, kita sementara menyebut nama Allah. Ini yang diharapkan. Sehingga biasakan banyak-banyak bertakbir kepada Allah. Kadang kita sudah merasa malu untuk bertakbir, karena jarangnya kita mendengar orang bertakbir. Ibnu Umar dalam hadis-hadis sahih menjelaskan di Sahih Muslim, sahabat-sahabat Nabi saya tahu, aku tahu kalau mereka sudah selesai salat, mereka bertakbir dengan suara yang besar, memuji Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hari ini jarang kita mendengar takbir-takbir itu, kecuali pada hari-hari Idul Adha atau Idul Fitri saja. Lebih berani, lebih pede, lebih percaya diri.
kita bernyanyi, kita bersuara dengan musik-musik, lebih percaya diri kita hari ini dibandingkan dengan menyebut dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wasallu walau raka'atain. Sembahyang, salat walaupun 2 rakaat dibiasakan. Karena apa? Karena salat ini dapat menyelesaikan masalah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan salat. Ketika terjadi musibah, terjadi cobaan, maka berwudulah saudaraku. Salatlah 2 rakaat. Bermunajatlah dengan Allah. Minta apa yang kita butuhkan di hadapan Allah. Allah pasti memberi. Maka alhamdulillah, bukan hanya gerhana begini saja saudara kalau kita mau salat. Ketika angin kencang dan dunia, lari ke masjid salat. Jangan bergembira. Ketika hujan sudah berlebihan, lari masuk ke dalam masjid. Gerakan salat, baik gerhana maupun fenomena alam, bisa kita buat seperti mana yang kita buat tadi dengan 2 ruku, bisa juga dengan 2 rakaat, boleh tanpa 2 ruku 1 ruku, bisa, semuanya sah secara hukum ahkam agama. Kenapa di waktu gerhana Rasul lebih memerintahkan memanjangkan ayatnya, memanjangkan rukunya, sujudnya, biar kita banyak merenung, biar kita tertambah nilai takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kapan saja ketika angin yang begitu kencang bertiup, apalagi gempa yang luar biasa datang ke masjid, mohon kepada Allah. Supaya apa? Bukan sebab kita dunia ini marah, bukan sebab kita dunia ini goncang, tetapi kita memohon pengampunan dari Allah. Demikian juga bagi saudara-saudara kita yang masih melakukan begitu banyak bergelimang dengan dosa dan kemaksiatan. Kemudian yang terakhir, setelah kalian salat kata Rasulullah, wa tasaddaq, maka bersedekah. Bukankah sedekah obat dari segala macam penyakit? Sedekah kata Rasulullah adalah benteng. Sedekah kata Rasulullah adalah penghalang dari musibah. Dan begitu banyak manfaat-manfaat sedekah yang lain. Dan sedekah di waktu terjadinya sesuatu, itu jauh lebih tinggi nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berdoa kepada Allah, setelah kita membesarkan Allah, setelah kita salat, maka kita yakin kita ini tidak ada apa-apanya. Berarti harta kita yang kita kumpul, harta benda kita, umur kita, investasi kita, ternyata tidak ada apa-apanya kalau terjadi sesuatu dengan alam ini. Bisa kita lihat ketika tsunami, ketika gempa yang besar, apa yang terjadi? Adakah harganya harta ini, saudara? Bahkan kita lebih memilih menyelamatkan jiwa kita masing-masing. Inilah peringatan dari Allah. Terjadi hal-hal begini mengingatkan kita kepada Allah. Ujung-ujungnya perbaiki hubungan dengan manusia. Minimal bersedekahlah yang terbaik. Kita menengok samping kanan, samping kiri, belakang, tetangga. Ini masih ada yang susah. Dibantu mereka. Karena dalam hukum Islam, besok kita berangkat haji, tetapi ada tetangga yang lapar, maka wajib kita menunda perjalanan berangkat haji untuk menyelamatkan tetangga tersebut. Itu hanya perlu bagaimana dengan keimanan, jauh lebih utama. Maka saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai kita semua, mencintai kita. Saya mengajak diri saya dan kita semua kembali lagi kepada Allah. Kalau hari ini kita sudah taat, hari ini kita sudah salat, hari ini kita sudah puasa, hari ini kita sudah bersedekah, hari ini kita sudah mencari rezeki yang halal, profesi kita halal, maka apa? Perbaiki lagi, tingkatkan lagi, karena tidak ada manusia yang sempurna. Pasti kita manusia ada kesalahan dan ada kehilafan. Qul ya ibadilladzina amanu ala asrafu anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai Muhammad, sampaikan kepada hamba-hamba
hamba-hambaku yang mana mereka melupakan diri mereka. La taqnatu min rahmatillah, janganlah putus dari rahmat Allah. Senantiasa optimis dengan pengampunan Allah, senantiasa yakin dengan kasih sayang Allah. Maka apa? Kita yang sudah banyak melampaui batas, kembalilah kepada Allah. Jangan putus dari rahmat dan pengampunan Allah. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a, inna Allah ghafurur rahim. Karena Allah Tuhan yang Maha Pengampun atas segala dosa-dosa kita. Dosa apa saja Allah ampuni. Karena Dia Maha Pengampun. Karena Dia adalah pengampun dan Maha Pengampun. Dia Maha kasih sayang. Maka kembalilah kepada Allah. Wahai hamba, apabila engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi ini, kata Allah dalam hadits qudsi, maka aku datang dengan pengampunan 2 kali bumi ini. Makin banyak dosa engkau datang kepadaku, bukan dengan pengampunan yang lebih luas. Ghafartu laka, aku akan ampuni kalian. Aku akan ampuni karena aku lah pemilik pengampunan. Aku lah Maha Pengampun, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh sebab itu saudaraku yang berbahagia, apabila hari ini salat kita sudah ditegakkan dengan baik, sempurnakan lagi dengan sesempurnanya. Apabila hari ini semua ajaran-ajaran agama sudah sempurna baca Quran, ditingkatkan lagi baca Qurannya setiap hari. Waktunya lebih lama lagi kita bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau selama ini kita sudah senantiasa zikir, mulai dari keluar rumah kita zikir baca doa keluar rumah, mulai di perjalanan di kendaraan kita zikir baca doa naik kendaraan, ketika kita sampai di tempat kerja kita baca doa masuk ke tempat kerja, sampai seterusnya kita balik ke rumah berdoa masuk rumah, kita makan doa makan, kita masuk WC doa masuk WC, ketika kita berpakaian dan berbuka pakaian berzikir kepada Allah, ketika kita tidur kembali dalam keadaan kita berzikir kepada Allah. Maka inilah manusia yang sempurna, yang hidupnya sesuai dengan hakikat yang Allah menciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu, kecuali hanya beribadah kepada Allah. Maka dengan kita bercakap dengan Allah, sering baca Quran, dengan kita berzikir, sering berdoa, setiap kegiatan kita, maka seolah-olah 24 jam kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan saya dan kita semua Allah beri umur yang panjang, Allah beri keberkahan umur, Allah beri keberkahan rezeki, Allah beri kita kekuatan untuk dapat senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah ketika kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah, lisan kita, hati kita dapat mengucapkan zikir la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Mudah-mudahan kita meninggal ketika ruku, ketika sujud kepada Allah dicabut nyawa kita, atau ketika kita membaca Quran bercakap dengan Allah dicabut nyawa kita, atau ketika kita menyebut nama Allah lewat zikir lisan kita dicabut nyawa kita, atau kita sementara dulu bergaul dengan orang-orang yang saleh, dengan teman-teman yang taat, dengan teman-teman yang bertakwa, dicabut nyawa kita. Maka inilah husnul khatimah, dan semoga kita terhindar daripada su'il khatimah. Mati di tempat riba, mati di tempat perjudian, mati di tempat minuman khamar, mati di tempat kemaksiatan, mati sementara buat dosa. Inilah su'il khatimah, kehancuran selama-lamanya bagi manusia. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fil Qur'anil karim.